hutan terlarang dalam kisah ini bukan sekedar tempat yang gelap, melainkan jebakan duniawi di mana iman seorang Abu Nawas diuji hingga batas akal manusia. Dalam literatur sufistik, perjalanan melintasi belantara pekat seringkali menjadi kiasan bagi jiwa yang mengarungi lautan fana dunia. Disinilah sang sufi berdiri, menatap rimbunnya pepohonan yang menjulang bagai raksasa pembawa petaka. Ini bukanlah sekedar kisah petualangan biasa, melainkan sebuah alegori mendalam tentang perjalanan spiritual Islami, di mana setiap ranting dan bayangan mewakili tipu daya duniawi yang siap menjerat hati yang lengah. Kita diajak untuk menyelami hakikat kehidupan melalui kacamata seorang pencari kebenaran sejati. Langkah pertama memasuki hutan menandai dimulainya ujian hakiki. Begitu kaki melangkah melewati batas cahaya, dunia seakan berubah total. Kabut tebal yang menyelimuti tanah melambangkan syubhat atau keraguan-raguan yang seringkali mengaburkan pandangan batin seorang mukmin dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sang sufi menyadari bahwa setiap desiran angin dan suara aneh di kejauhan adalah bisikan hawa nafsu yang mencoba memalingkan niat sucinya. Dalam keheningan yang mencekam, ia terus melangkah dengan zikir yang tak putus di dalam hati. Menyadari bahwa satu-satunya petunjuk di tengah kegelapan ini adalah cahaya keimanan dan keyakinan mutlak kepada Sang Maha Pencipta. Tiba-tiba, di tengah kegelapan muncul pendaran cahaya yang menyilaukan mata. Di hadapannya terhampar tumpukan emas, permata, dan perhiasan yang tak ternilai harganya. Ini adalah perwujudan dari teka-teki pertama dan ujian pertama yang harus dihadapinya. Kilau harta duniawi yang memabukkan jiwa. Banyak pengembara spiritual yang gugur di titik ini, terbuai oleh janji kesejahteraan fana dan kemewahan yang menipu. Namun sang sufi tahu dengan pasti, harta yang sesungguhnya bukanlah yang bisa digenggam oleh tangan dan ditumpuk di dunia, melainkan yang disedekahkan di jalan Allah. Ia menatap tumpukan harta itu bukan dengan ketamakan, melainkan dengan tatapan hampa, seolah melihat tumpukan debu yang tak berharga. Dengan keteguhan hati yang luar biasa, ia mengabaikan harta tersebut, memecahkan teka-teki pertama dengan keyakinan bahwa dunia hanyalah tempat singgah sementara. Namun, hutan terlarang tidak menyerah begitu saja. Ujian kedua segera menyusul dalam bentuk bayangan mahkota dan tahta megah yang melayang di udara, menawarkan kekuasaan dan kehormatan absolut. Ini adalah jebakan ego dan kebanggaan diri yang sering menghancurkan orang-orang besar. Sang sufi hanya tersenyum tipis, menyadari bahwa setiap bentuk kekuasaan manusia adalah semu dan hanya titipan dari Sang Maha Kuasa yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Dengan kalimat tauhid yang terucap lirih, bayangan tahta itu pun pudar menjadi asap hitam yang lenyap tertiup angin. Semakin jauh ia melangkah, rintangan terasa semakin berat menekan jiwa. Kegelapan hutan kini begitu pekat, hingga jarak pandang nyaris hilang sepenuhnya. Fase ini melambangkan titik terendah dalam kebingungan spiritual. Sebuah keadaan di mana seorang hamba merasa ditinggalkan dan dijauhkan dari cahaya ilahi. Angin dingin yang berhembus seakan membawa suara-suara sumbang yang mempertanyakan tujuan perjalanannya. Namun, sang sufi tidak mengandalkan mata fisiknya yang terbatas. Ia memejamkan mata dan membuka mata batinnya lebar-lebar, menggunakan kompas syariat dan panduan sunnah Rasul sebagai satu-satunya penuntun yang lurus di tengah pekatnya malam keraguan yang menyesatkan ini. Ujian ketiga datang menyapa melalui hembusan wangi bunga surgawi yang memabukkan, diikuti oleh kemunculan ilusi taman yang sangat indah di tengah hamparan hutan mati tersebut. Ini adalah metafora yang kuat dari godaan syahwat dan kenikmatan jasmani yang seringkali menggelincirkan orang-orang soleh sekalipun. Sang sufi diuji untuk memilih antara kenikmatan sesaat yang ditawarkan oleh keindahan fata morgana ini atau kesabaran menanti keindahan hakiki di taman-taman surga di akhirat kelak. Dengan senantiasa mengimajadi Allah yang jauh lebih agung dan abadi, ia menundukkan pandangannya, menjaga kesucian hatinya dari noda. Dan seketika itu juga, ilusi taman tersebut layu dan hancur dalam sekejap mata. Tak lama setelah godaan keindahan sirna, rintangan berubah bentuk menjadi wujud yang lebih mengerikan, yakni ujian keempat, amarah dan kesombongan. Tiba-tiba, angin badai bertiup kencang disertai raungan binatang buas tak kasat mata yang mencoba mengintimidasi dan memancing amarah sang sufi dari segala arah. Terkadang, iblis tidak menggoda manusia dengan kesenangan yang melenakan, melainkan dengan ketakutan dan provokasi agar manusia kehilangan kesabarannya.
Namun, sang sufi tetap berdiri layaknya sebuah gunung karang yang tak tergoyahkan oleh hempasan ombak badai. Ia menelan amarahnya dan menggantinya dengan rasa syukur dan ketawakalan yang mendalam, membungkam amukan badai itu dengan kedamaian jiwanya yang suci. Setelah berhasil melewati badai amarah yang menggelegar, ia menemukan sebuah tanah lapang kecil yang tenang, di mana cahaya bulan purnama berhasil menembus celah kanopi hutan yang rimbun. Disinilah sang sufi beristirahat sejenak untuk bermuhasabah atau melakukan introspeksi diri yang mendalam. Ia menyadari sepenuhnya bahwa separuh perjalanannya telah berlalu, namun ujian yang menanti di depan pastilah lebih halus dan jauh lebih berbahaya. Dalam keheningan malam tersebut, ia kembali memperbarui niat suciannya, menyelaraskan setiap helaan napasnya dengan kehendak Sang Khalik. Kejernihan hatinya memantulkan cahaya hikmah yang perlahan memperkuat benteng pertahanan mentalnya untuk menghadapi sisa teka-teki di hutan terlarang. Melanjutkan langkah kakinya yang terasa kian berat, sang sufi tiba di sebuah area hutan yang tanahnya gersang, retak, dan dipenuhi tulang belulang dari masa lalu. Ujian kelima pun hadir tanpa ampun, keputusasaan. Suasana mati di sekelilingnya seolah berbisik mengintimidasi bahwa perjalanannya hanyalah kesia-siaan, bahwa ia tidak akan pernah menemukan jalan keluar, dan bahwa dosa-dosa masa lalunya terlalu besar untuk bisa diampuni oleh Tuhan. Ini adalah tipu daya iblis yang paling mematikan, yang bertujuan membuat manusia putus harapan dari luasnya rahmat Allah. Namun, sang sufi tegas membantah bisikan jahat itu dengan keyakinan penuh bahwa rahmat Tuhan mendahului murkanya. Setetes air mata tertaubat jatuh dari pelupuk matanya, membawa kehidupan yang menyuburkan kembali tanah yang mati. Tepat ketika ia mencapai bagian terdalam di jantung hutan terlarang, langkah sang sufi tiba-tiba dihadang oleh sesosok bayangan raksasa yang merupakan manifestasi langsung dari hawa nafsunya sendiri. Penjaga hutan ini bukanlah monster buas yang datang dari luar, melainkan cerminan akurat dari ego, ketakutan, dan hasrat terdalam yang selalu tersembunyi di relung jiwa manusia. Pertemuan epik ini adalah ujian terberat, di mana seorang manusia harus berani mengenali dan mengakui kelemahan dirinya sendiri tanpa penolakan. Sang sufi menatap tajam bayangan tersebut tanpa sedikit pun rasa takut, karena ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan ego yang membesar adalah dengan tidak memberinya makan berupa kesombongan dan pembenaran diri. Dari kedalaman bayangan ego tersebut, muncullah ujian keenam yang sangat menggoda, fata morgana kehidupan abadi di dunia. Sang sufi tiba-tiba ditawari sebuah cawan berisi ramuan kehidupan yang dijanjikan akan membuatnya terhindar dari kematian dan segala penyakit, memberikannya keabadian untuk terus menikmati kemegahan dunia. Sepanjang sejarah, banyak raja dan tiran masa lalu yang hancur binasa justru karena mengejar keabadian yang mustahil ini. Namun, dengan senyum penuh kearifan mendalam, sang sufi menolaknya dengan halus. Ia menjawab teka-teki itu dengan prinsip hakiki bahwa kematian bukanlah akhir yang gelap dan menakutkan, melainkan sebuah jembatan cahaya yang harus dilewati oleh seorang pecinta untuk akhirnya bisa kembali dan bertemu dengan kekasih sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini tibalah ia pada teka-teki ketujuh dan yang paling menentukan dari seluruh perjalanannya. Sebuah labirin batu tanpa ujung tercipta di hadapannya, melambangkan keangkuhan akal pikiran manusia. Ujian ini mengisyaratkan pesan teguran bahwa logika manusia memiliki batas yang nyata, dan siapapun yang hanya mengandalkan rasionalitasnya semata akan tersesat jauh dalam kebingungan filsafat yang tak bertepi. Sang sufi diuji untuk berani melepaskan ketergantungannya pada kecerdasan akal dan beralih pada penyerahan diri secara total kepada Sang Pencipta. Alih-alih mencoba memecahkan rute rumit labirin tersebut dengan perhitungan matematis yang melelahkan, ia memilih duduk bersimpuh, menyerahkan segalanya kepada Sang Maha Mengetahui, membiarkan murni kehendak ilahi yang memimpin jalannya. Sikap tawakal dan penyerahan diri yang bulat itulah yang pada akhirnya menjadi kunci pamungkas untuk membuka gerbang kebebasan. Begitu hati sang sufi sepenuhnya berserah tanpa syarat, terdengar suara gemuruh agung yang menggetarkan seluruh relung jiwa.
hutan terlarang dengan segala labirin keraguan, bayangan ketakutan, dan ilusi kelamnya, tiba-tiba mulai retak bagaikan cermin raksasa yang pecah berkeping-keping. Kegelapan terkoyak seketika oleh pancaran cahaya terang benderang yang menyilaukan mata. Tipu daya duniawi akhirnya runtuh dan hancur tak bersisa di hadapan ketulusan iman yang murni. Ketujuh teka-teki yang mewakili belenggu hawa nafsu telah berhasil ditaklukkan bukan dengan kekuatan otot fisik atau kelicikan akal pikiran, melainkan dengan kepatuhan dan keikhlasan mutlak seorang hamba sejati. Saat tirai cahaya perlahan mereda, sang sufi mendapati dirinya tidak lagi terjebak di dalam belantara kutukan masa lalu. Ia telah berhasil melangkah keluar sepenuhnya dari hutan terlarang, berdiri di atas sebuah bukit batu yang menghadap ke arah kota kuno Timur Tengah yang sangat megah, damai, dan sejahtera, bermandikan cahaya matahari pagi yang penuh berkah. Kota suci ini melambangkan keadaan ketenangan jiwa atau nafsu mutmainah, sebuah tempat perhentian batin di mana seorang hamba yang telah lulus melewati kerasnya ujian duniawi akhirnya menemukan kedamaian sejati bersama Tuhannya. Perjalanan panjangnya melewati 7 ujian hawa nafsu telah menyapu bersih debu di cermin hatinya, memungkinkannya memandang dunia fana ini dengan cahaya hikmah syariat yang sangat murni. Kisah perjalanan Abu Nawas dan misteri hutan terlarang ini terus diwariskan dengan hikmat dari generasi ke generasi. Bukan sebagai sekadar dongeng pengantar tidur belaka, melainkan sebagai peringatan spiritual yang tegas bagi kita semua. Hutan terlarang itu sejatinya masih ada hingga saat ini, tumbung subur menjalar di dalam relung hati setiap manusia yang selalu disibukkan oleh kilau dunia fana. Ketujuh ujian besar tersebut senantiasa setia menanti kita di setiap titik persimpangan hidup. Pertanyaannya bukanlah apakah kita akan memasuki hutan kelam tersebut, karena pada kenyataannya kita semua saat ini telah berada di dalamnya. Pertanyaannya adalah, mampukah kita menemukan cahaya hikmah seperti sang sufi, menaklukkan seluruh teka-teki hawa nafsu, dan keluar sebagai jiwa suci yang kembali kepada fitrah penciptaannya?